Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Bintang 275. Ini untuk kali ini saya akan membahas soal baterai saya ini ya. Baterai saya ini kan terdiri dari aki kuah, anggap aja aki kuah ini sama aki atau baterai Livepo 4. Sedangkan mereka punya karakteristik yang berbeda. Nah, kemarin waktu itu kan saya pernah bikin dengan menggunakan dioda baut ya, dioda baut ya. Untuk yang belum pernah lihat atau belum pernah menonton bisa lihat, linknya ada di atas ya, ini ya, nanti bisa dipelajari dulu. Nah, itu juga efektif, cuman ada yang lebih sempurna menurut saya ya, dari pengalaman saya. Ini saya menggunakan model LVD, nah, sama menggunakan relay ya. Ini saya buka dulu. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah wattmeter, ini relay, dan ini LVD. Nah, LVD ini fungsinya untuk meng-cut off atau memutus relay ini. Nah, ini jalurnya, cara kerjanya masih sama. Ini terkoneksi dengan SCC sendiri dan ini terkoneksi dengan SCC sendiri. Nanti Livepo 4 nya dia tetap bertugas mengecas baterai atau aki yang ini, karena karakteristiknya beda-beda. Ini 12,6 sudah habis, sedangkan yang ini 12,6 masih full. Tapi beda ya, kalau disatukan nanti kasihan ini yang nganggur, yang bekerja keras, dia Livepo 4 nya lah. Ini salah satu solusinya kita menggunakan LVD seperti ini. Jadi sistemnya, ketika baterai ini sudah di batas bawah, maka LVD ini bekerja dan dia akan memutuskan relay ini. Relay ini berfungsi untuk memotong jalur negatifnya ya. Untuk akinya nanti saya jelaskan, saya kasih gambar. Ini untuk akinya, aki yang ini, baterai yang ini dia dicas menggunakan ini. Nah, ini 1400 watt, ini 1400 WP masuk ke sini buat ngecas aki yang tadi, aki Livepo 4 atau Livepo 4. Sedangkan yang ini adalah inverter sama SCC nya di sini, dia ngecas aki kuah yang itu. Nah, yang ini dicas sama POMR yang tadi, yang ini dicas sama yang itu. Untuk bebannya dia ke sini. Di sini ada 2400 WP. Ini dia ngecas aki yang ini, sedangkan yang tadi POMR dia ngecas ini. Nah, jadi nanti sistemnya atau wiringnya seperti ini. Ini saya kasih gambar ya, nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Untuk wiringnya, ini baterai Livepo 4 tadi dia dicas oleh SCC di sini, dia hanya ngecas saja fungsinya. Terus yang ini aki VRA, aki kuah tadi, dia masih dicas juga dengan SCC. Terus inverternya dia ngambilnya dari VRA ini nanti. Terus dia masuk ke load atau ke beban ya. Nah, kalau yang ini adalah relay yang tadi, dan ini adalah LVD. Nah, sistem kerjanya adalah baterai Livepo 4 ini dia akan mengecas VRLA ini. Ini sama-sama dicas dengan independen ya, untuk sama-sama baterai, sama-sama pakai SCC ya. Jadi kita menggunakan SCC. Ketika baterai ini sudah low di batas bawah, maka relay LVD dia bekerja dan akan memutus relay ini di jalur negatifnya melalui relay ini, maka dia akan putus dan tidak ada listrik yang mengalir ke sini. Kemudian VRL-nya yang gantian bekerja dibebani oleh inverter ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti
kelebihannya kalau ini menggunakan dioda baut saya yang kemarin itu sama dengan menggunakan relay ini, salah satunya ini saya sukanya di ini. Ini kan saya pakai 1400 ya, 1400. Ini buat ngecas livo pompa ini dia nggak kuat, nggak bakalan penuh ya. Ini livo pompanya dia 24 volt 360 WP, nah 360 Ah. Dia di charger pakai 1400 dia nggak akan penuh. Nah sedangkan yang ini 2400 buat ngecas 300 Ah 24 volt ya kan lebih bisa penuh ya. Nah ini selain dia ngecas ini, ketika tegangannya dia sudah sama rata dengan live pompa dan LPD kondisi on, maka VRLA ini juga akan mengecas live pompa juga. Tapi ketika ini sudah low, dia nggak akan bisa ngecas ini, gantian ini yang ngecas ini. Jadi inilah fungsinya relay, dan LPD ini dia mengatur untuk batas bawah tegangan ini. Nah untuk tahunya kita posisinya ngecas ini, sedang ngecas ini atau sebaliknya, kita menggunakan di sini opsional kita. Saya menggunakan voltmeter ya, ini kita lihat ya, ini voltmeternya. Nah ini voltmeter bidireksional. Voltmeter bidireksional itu maksudnya adalah dia bisa dua arah ya, jadi kita tahu kalau posisi positif nggak ada minusnya ini, berarti dia posisi live pompanya ngecas VRLA. Tapi kalau posisi dia minus ya, berarti arusnya dia dari sana ke sini, dia balik, berarti VRLA nya ngecas live pompa. Nah inilah salah satu kelebihannya kalau kita menggunakan dioda baut sama menggunakan LPD. Saya lebih suka pakai LPD ya. Nah seperti ini, karena waktu itu saya kan pakai dioda baut ternyata banyak kendalanya ya. Salah satunya ketika VRLA nya dia ngedrop, tegangannya sudah pendek, ininya ikut ngecas terus sehingga ini juga ikut ngedrop. Sedangkan kalau kita pakai LPD, batas bawahnya sudah kita atur di 12,6 ya, ini kalau saya per 12 voltnya ya. Kalau nanti 24 volt berarti tinggal dikalikan saja. Ini akan cut off. Nah, cut off terus dia akan memutuskan relay ini, maka tidak ada jalur atau tidak ada arus yang masuk atau ngecas yang ini sudah bekerja sendiri, dia sudah nganggur. Kalau paginya dia dicas lagi menggunakan ini ya, nah, menggunakan SCC yang ini, dia akan penuh, maka LPD nya akan on lagi dan arusnya dia akan masuk ke sini. Ini ada arus lagi, tergantung nanti tegangannya berapa. Tegangannya kalau tegangannya lebih tinggi dari ini kan biasanya live pompa lebih tinggi ya, ini akan ngecas ini. Tapi kalau kondisi siang ya, ini kan panelnya lebih besar, berarti dia posisi akan ngecas live pompanya ini. Nah, kalau sistem seperti ini saya kira lebih aman dan lebih independen dibanding kita menggunakan dioda baut seperti yang sudah kemarin itu. Nah, kalau alangkah baiknya ini opsional saja ya, ini kita bisa menggunakan dua relay, masing-masing jalur positif dan negatifnya kita kasih relay juga boleh, atau seperti saya ini hanya posisi negatifnya saja nggak apa-apa. Kalau saya kasih yang negatif saja. Untuk relaynya saya juga menggunakan yang 24 volt karena sistem saya 24 volt. Untuk arusnya saya menggunakan yang 200 ampere karena ini ngecas ini ke sini kadang bisa sampai di 40 sampai 50 ampere tergantung kondisi juga ya. Ini saya menggunakan MCB DC 63 ampere ini. Ini MCB dari SCC dan ini MCB dari ke baterai. Ya, kalau ini voltmeter di direksional, ini kita lihat. Ini posisinya kelihatan ya. Ini 8,25. Ini kita matikan posisi dari SCC atau ke baterai. Ini ke baterai ya, kita matikan ke baterai. Ini baterai ini yang dimaksud adalah dari baterai sini ke sini. Ini kita matikan.
Nah, maka ini tidak ada arus yang mengalir ya, posisi 0. Ini hanya makan LVD nya saja ini. Nah, buat meter displaynya ini dia 0,3. kalau kita off kan gini, berarti antara LiveView 4 ini sama ini dia tidak terintegrasi, dia tidak terhubung. Nah, kalau kita on kan seperti ini, maka secara nggak langsung LiveView 4 dia akan mengecas baterai. Nah, ini 8 ampere, mengecas aki yang ini, dia akan mengecas ini karena tegangannya lebih tinggi dari VRLA. Ini tegangannya 27 volt, yang ini 27,1, yang ini 27 volt, dia ngecas ini. Tapi kalau kondisi dia VRLA nya lebih tinggi, maka arus yang ini terbaca minus. Di sini ada tulisannya minus. Nah, berarti arusnya dia balik. Nah, VRLA ngecas LiveView 4. Ini karena saya menggunakan voltmeter bidireksional atau voltmeter 2 arah. Dia bisa membaca arus 2 arah. Seperti yang kita ketahui bahwa arus DC adalah arus searah, beda dengan AC ya. Arus DC itu adalah arus searah. Ketika kita ngecas, arus yang melewati itu adalah jalur positif, baru masuk ke negatif, mutar. Sedangkan kalau kita discharge, itu keluarnya dari jalur negatif ke positif, mutar juga seperti itu. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya, bisa dilihat nanti ada di beranda ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, kalau ada memang yang perlu dikoreksi, silahkan, karena saya juga di sini keduanya berbagi dari pengalaman ya, bukan dari sekedar baca-baca atau enggak benar. Ini dari pengalaman saya, dan saya mencoba untuk cari amannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.